Nah, itu saya tuh lain dia pasti frekuensinya lain itu. Pembahasannya juga berbeda begitu. Betul. Bekalan ini kurang lebih untuk menyamakan suara ya, visi misi dari Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini kan latar belakangnya kan militer ya, organisasi yang sangat sistematis, sudah sangat terbiasa dengan yang namanya team building ya, kekompakan. Tentara itu kan ibaratnya komunikasinya nggak usah ngomong pun. Iya, bahasa isyarat ya, kayak informal gitu ya. Betul. Menarik ya, masih kita ingin bahas mengenai agenda selanjutnya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Tapi kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami. Kemudian juga ada beberapa jajaran menteri yang sebelumnya berada di kabinet Presiden Joko Widodo. Itu gambar yang saat ini berhasil kami kumpulkan begitu pemirsa. Tapi pastinya nanti ada tamu-tamu penting juga yang hadir. Sebelum kita memulai acara mungkin kita, kita juga melihat di sini ada Menteri Atr BPN, ada Agus Harimurti Yudhoyono beserta dengan sang istri juga turut hadir di sana. Ini juga tamu-tamu yang sudah hadir dan mereka ada di tenda ya, tenda yang memang sudah disediakan di Kompleks Istana Merdeka untuk mengikuti jalannya acara pisah sambut. Nah ini juga ini adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta istri, dan ini juga Abu Rizal Bakri dan Anidia Bakri juga ya. Dan di samping ada Rosan Roslani, kemudian kita juga melihat ini juga sebenarnya masih menjadi bagian keluarga dari Presiden Prabowo Subianto. Biasa. Kemudian ini beberapa tamu undangan lainnya yang sudah hadir di istana saat ini. Ini acaranya estafet semua ini. Nanti sore lagi. Baik, dan bergabung bersama kami salah satu narasumber yang berada di luar studio ada Pak Andre Rosiade. Selamat siang Pak Andre. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV, Pak Andre. Apa kemudian yang bisa kita maknai bersama dari proses pelantikan yang sudah tadi pagi berjalan sampai dengan acara saat ini menjelang pisah sambut? Apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan proses ini sampai dengan siang hari ini? Ya, alhamdulillah kami dari Partai Gerindra tentu bersyukur ya, hari ini Pak Prabowo sudah dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-8 bersama Mas Gibran. Tentu harapannya kita berharap Pak Prabowo dengan pemerintahnya segera bekerja. Nah, tadi yang menarik itu di acara hari ini adalah selain banyaknya jumlah kepala negara yang hadir, kita menonton langsung pidato Pak Prabowo yang luar biasa. Saya rasa seluruh rakyat Indonesia setuju bahwa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah suara hati rakyat. Bagaimana harapan-harapan rakyat dan keinginan rakyat, hati nurani rakyat itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato pertama beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan insya Allah sekarang tugas kami hanya satu, kita kawal, kita dukung, dan kita doakan agar seluruh pidato Pak Prabowo tadi bisa kita wujudkan dengan segera. Seperti itu. Jason. Ya, Pak Andre, tadi saat penyampaian pidato perdananya, Presiden Prabowo sempat menyampaikan terkait bagaimana kolaborasi dan juga kebersamaan. Sebetulnya kolaborasi dan kebersamaan seperti apa yang diinginkan? Jadi gini Jessica, dari awal Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa Indonesia ini negara besar. Masalahnya begitu besar dan kompleks. Untuk itu kita harus bangun bersama-sama bangsa ini. Tidak mungkin satu kelompok atau satu golongan yang mampu membangun Indonesia, tapi harus kita lakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Nah, untuk itulah Pak Prabowo tadi menegaskan berulang-ulang kali, persis seperti yang disampaikan beliau waktu kampanye lalu. Elit itu harus bersatu. Kita semua harus kerjasama. Kita itu harus bersatu.
Kalau kita bersatu, insya Allah seluruh masalah bisa kita pecahkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita bersatu. Nah, untuk itu Pak Prabowo membuka diri kepada seluruh kekuatan politiknya. Nah, ayo sama-sama kita bergabung, bergotong royong, kita bangun Indonesia ini secara bersama-sama. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pesannya jelas. Ya, kita boleh berbeda pilihan, berbeda partai politik, tapi setelah kompetisi selesai, kita harus guyup, kita harus rukun, kita harus saling tolong menolong, bahu membahu, gotong royong membangun bangsa dan negara. Nah, insya Allah kami optimis ya, melihat situasi politik seperti ini, begitu sejuk, begitu teduh, begitu guyup dan begitu luar biasa. Bagaimana seluruh anggota DPR RI, DPD RI, dan juga seluruh anggota DPR semua berdiri, ya, bertepuk tangan mendukung pidato-pidato Pak Prabowo tadi. Dan jelas pesan-pesan Pak Prabowo jelas. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo mulai soal internal dalam negeri maupun politik luar negeri itu sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Ya, baik Pak Andre, kita harus tahan dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan, tapi kita akan melihat bersama bagaimana kondisi terkini di Istana saat ini, pemirsa, bahwa tadi memang semangat kebersamaan ya yang sudah disampaikan, begitu itu yang menjadi poin penting yang disampaikan dan berulang kali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat pada saat tadi pagi itu dilantik dan membacakan pidatonya. Dan tadi kita melihat ada beberapa gambar memang sudah disorot masyarakat yang sudah berkumpul di sana yang kemudian siap mengikuti acara pisah sambut sejumlah tamu penting mulai dari politisi, kepala lembaga dan juga masyarakat umum, termasuk juga masyarakat yang menggunakan baju adat atau identitas adat ini juga turut hadir. Apakah ini nanti pertanyaannya juga menggambarkan kerjasama, keeratan hubungan dan juga sinergitas yang diharapkan bisa terwujud dari pidato dari Presiden Prabowo Subianto itu kita akan bahas. Tapi pemirsa usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di live dan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden. Didukung oleh sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Hidup itu cuma sekali. Sekali-sekali keluar dari zona nyaman dan nyalakan lagi hidupmu. Sekali-sekali jelajahi dunia baru. Sekali-sekali aktifkan kreativitas. Sekali-sekali nikmati perjalanan baru. Sekali-sekali nyalakan lagi hidupmu di Indonesia aja. Nggak bisa ya. Nama saya Catherine Panjaitan, saksi sejarah peristiwa G30S PKI. Apa yang telah terjadi harusnya tidak dialami siapapun. Tapi kalau saya dendam, saya mengajari anak saya untuk benci. Kemudian anak saya mengajarkan cucu saya untuk benci. Terus berentet, benci, benci, benci. Saya bilang tidak, stop di sini. Mari kita mulai belajar untuk saling mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, tidak akan ada masa depan. Senin ini, kepedulian mereka akan nasib kucing liar mendorong mereka untuk mendirikan shelter yang menampung ratusan kucing. Bagaimana kisahnya? Kita rescue, mungkin kondisinya lagi dari kurang baik ya, kita rawat sedemikian rupa sampai nanti dia sudah berubah menjadi lebih baik lagi kondisinya, nanti kita cari tahu. Cerita Pagi, Rumah Peduli Lindungi Kucing dalam Selamat Pagi Indonesia, Senin 21 Oktober, live jam 8 pagi.
Kontroversi setiap Kamis live jam 9 malam. Oke, alright, cheers. Didukung oleh Nanti ambil proposal. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live event pelantikan Presiden Wakil Presiden periode 2024-2029 dan yang terkini Anda lihat di